Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih Allah berikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat dan karunia Allah yang sangat besar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para asatid, para ini sepuh, para saudara-saudara rahimahullah. Belum lama kita menyaksikan di salah satu media sosial ya, Instagram ya, ada sebuah booth ataupun kios ya, kios di Ancol, dikabarkan itu di Ancol, Jakarta Utara. Itu ada sebuah challenge itu, tantangan ya, bahwa kalau misalnya bisa membaca surat Ad-Duha sampai selesai, sampai satu surah, maka nanti berhadiah minuman keras, berhadiah satu botol minuman keras. Dan ternyata ada dibacakan surah Ad-Duha, dihafalkan ya surat Ad-Duha sampai selesai suratnya, dan mereka pada bersorak-sorai, bertepuk tangan, dan yang membacakan itu mendapatkan hadiah minuman keras. Tentunya ini adalah suatu tindak pelecehan ya, pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap agama Islam, pelecehan terhadap Allah. Di sisi lain juga kita tidak bisa menafikan bahwa kesalahan fatal yang dilakukan oleh baik itu ya pihak yang berwenang ya, ataupun yang telah melegalisasi minuman keras di negeri ini. Jadi untuk minuman keras yang berlabel di negeri ini ya dibolehkan beredar, yang penting ada labelnya, ada izin produksinya. Artinya ya bisa dikatakan di negeri ini minuman keras itu halal gitu. Seperti itu, secara kasar seperti itu gitu. Itu awalnya yaitu permulaan dari akar masalahnya, yaitu pertama legalisasi miras itu. Yang kedua ya dari sisi pelecehan terhadap Al-Qur'annya ya tidak bisa kita biarkan begitu saja gitu. Kita harus mempunyai sikap, kita harus menyampaikan bahwa itu adalah tindak pelecehan terhadap Al-Quran. Dan yang mengenaskan lagi ya tadi, sudah pihak pemerintahnya itu melegalisasi ya, kemudian ketika ada tindak penghinaan terhadap ajaran agama, terhadap Al-Quran, ya mereka cenderung diam gitu.
tidak ada tindakan apapun ya, sehingga harus ada katakanlah kelompok orang ya yang mendatangi tempat tersebut gitu. Ya seharusnya pemerintah gitu. Untuk pemerintah itu hal yang mudah gitu. Hal yang mudah untuk menindak orang-orang yang menghina atau melecehkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna takhudu wa nal'abu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanya kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'ziru qad kafartum ba'da imanikum innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertaubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Demikian apa yang Allah sampaikan dalam surah Taubah ayat 65 dan 66, bahwa Allah itu melaknatlah para orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran, orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Maka di para ulama itu baik dari kalangan Hambali yaitu Ibnu Qudamah, maupun dari kalangan Syafi'i seperti Imam Nawawi dan Qadhiyat, itu menyatakan orang yang menghina atau mengolok-olok Al-Quran itu dihukumi murtad bagi orang Islam. Orang Islam yang menghina atau mengolok-olok Al-Quran dihukumi murtad, artinya keluar dari agama Islam. Dan hukum Islam terhadap orang-orang yang murtad itu baik dari Ibnu Qudamah, kemudian Qadhiyat dan Imam Nawawi menyatakan orang murtad hukumannya dihukum mati. Tentunya hukuman mati ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh pemerintah. Dan pemerintah sekarang kayaknya tidak mungkin untuk mengadakan ataupun menyelenggarakan hukuman mati terhadap para penghina Al-Quran itu. Ya memang harus Islam yang diterapkan secara kafah dalam tataran negara yang bisa menerapkan itu. Hal yang menurut negara itu sepele, maksudnya mudah gitu. Mudah sekali untuk menghukum orang-orang yang menghina Al-Quran itu. Apalagi untuk menutup ataupun mencabut misalnya legalisasi mirasnya, legalisasi minuman kerasnya dicabut, itu mudah sekali gitu. Tidak sulit. Ya karena memang hukum yang kita terapkan itu hukum-hukum yang berdasarkan pada akal manusia, yang artinya berdasarkan pada kepentingan manusia, yang artinya berdasarkan kepada hawa nafsu manusia, bukan berdasarkan pada wahyu Allah. Maka yang terjadi adalah kerusakan dan kerusakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini bermanfaat. Wallahu minkum wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.